Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita seputar olahraga, yaitu yang akan kita bahas nantinya yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja, teman-teman. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik tentunya, yaitu adalah 5 pemain Manchester United yaitu adalah 5 pemain yang bangkit di era Ruben Amorim, dari Casemiro hingga Morse, dan Manchester United kembali menyala, teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Manchester United akhirnya kembali menemukan bentuk terbaiknya di bawah asuhan Ruben Amorim setelah awal musim yang terseok-seok ya. Kini Setan Merah telah mencatat 3 kemenangan beruntun di Premier League 2025-2026. Perubahan taktik dan pendekatan yang lebih segar dari Amorim yaitu membuat tim tampil solid, terutama dalam hal transisi dan intensitas pemain. Dari tim yang sempat terpuruk di posisi ke-14 klasemen juga, dan Manchester United kembali menempati peringkat ke-6 yang mulai menatap zona 4 besar tentunya. Yaitu adalah hal yang menarik, yaitu adalah kebangkitan dan tidak hanya datang dari nama-nama besar, tetapi juga dari pemain yang sebelumnya dianggap gagal atau kehilangan arah. Amorim berhasil untuk memulihkan sebuah kepercayaan diri dari skuadnya, dan 5 pemain berikutnya menjadi simbol dari transformasi besar di Old Trafford pada musim ini. Yaitu mereka bukan hanya tampil solid, tapi juga untuk menunjukkan proses yang sangat signifikan yang membuat Manchester United kembali disegani. Casemiro kembali ke panggung utama. Yaitu menjelang akhir era Erik ten Hag, Casemiro sempat dianggap menjadi sudah habis juga, yaitu performanya mulai menurun dan sebuah kecepatan yang berkurang yang membuat masa depannya di Old Trafford yaitu dipertanyakan. Bahkan sempat ada rumor yang kuat jika ia akan hengkang ke Arab Saudi. Ya, namun segalanya berubah dengan kedatangan Ruben Amorim, yaitu adalah Casemiro kembali menemukan ritme terbaiknya juga, teman-teman. Yaitu dan kini ia menjadi tulang punggung di lini tengah Manchester United, dan hebatnya juga Manchester United hanya kebobolan 3 gol pada musim ini ketika Casemiro bermain tentunya. Pertandingan yang berikutnya yaitu adalah Manchester United akan bertemu Nottingham Forest pada tanggal 1 November 2025 yaitu jam 10 malam, teman-teman ya, waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Matthias de Ligt pilar tengah di pertahanan tentunya. Yaitu Matthias tentunya yaitu telah menjadi salah satu pemain yang mengalami lonjakan performa di bawah Amorim setelah masa depan adaptasi yang sulit dan dalam kritik tajam di awal karirnya bersama Manchester United, dan berasal Belanda itu kini tampil luar biasa dan konsisten. Baik itu secara statistik yang telah menunjukkan bahwa De Ligt sendiri yaitu telah memenuhi juga atau yang telah memenangi juga lebih banyak duel bertahan tanpa bek tengah manapun di Premier League pada musim ini, yaitu dalam sistem pertahanan 3 bek versi Amorim, yaitu adalah ex pemain Bayern Munchen, dan tampil jauh lebih nyaman dan kembali terlihat seperti pemimpin sejati di lini belakang juga. Untuk yang berikutnya juga yaitu adalah Leny Yoro, bintang muda yang tumbuh cepat tentunya. Yaitu untuk cedera yang sempat menghambatnya pada musim debutnya juga namun pada musim ini telah menjadi titik balik bagi bek asal Prancis tersebut, dan Amorim telah memberikan sebuah kepercayaan penuh, dan Yoro membayar dengan performa yang matang di usia yang sangat belia tersebut.
Dan ia terlihat sangat cocok dengan sistem Amorim yang telah mengandalkan ya pressing yang sangat cepat dan distribusi bola dari belakang. Tidak heran jika sang pelatih begitu percaya pada potensinya tersebut. Baik itu dari Ahmad Diallo, yaitu dari winger ke back sayap juga. Sebuah transformasi besar juga dialami oleh Ahmad Diallo, yaitu pemain yang berusia 25 tahun itu awalnya dikenal sebagai winger dari eksplosif, yaitu tetapi Amorim sukses mengubahnya menjadi back sayap dan peran untuk menyerang juga, dan alhasil Ahmad kini menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di Manchester United. Kemampuannya dalam duel 1 lawan 1 serta koneksinya yaitu dalam Brian Bournemouth juga di sisi kiri telah menunjukkan senjata yang sangat mematikan bagi Manchester United, dan ia terus menunjukkan progres yang sangat signifikan, dan ia bahkan memulai disebut sebagai senjata rahasia Amorim dalam formasi 3-4-3 andalannya tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Mason Mount, jadi gelandang serba bisa. Yaitu sebagai Mason juga, yaitu sempat menjadi bahan kritik yang pada musim debutnya di Watford, yaitu hanya tampil 513 menit di Premier League, yaitu membuat banyak pihak yang menganggap transfernya gagal total. Namun Amorim juga memberikan sebuah kehidupan baru bagi mantan pemain Chelsea tersebut. Setelah pulih dari cedera, Mount yang kini tampil dengan energi yang dan peran yang lebih dinamis, dan lini tengah juga yang telah mungkin untuk mencapai sebuah level terbaiknya seperti di Chelsea, yaitu ketika untuk peningkatan performanya sudah terlihat juga. Dan untuk Mount sendiri yaitu kini tampak lebih bebas, yaitu kreatif, dan telah menjadi salah satu motor serangan setan merah tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan membahas juga yaitu sedikit tentang informasi dalam segmen hiburan kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung atau yang baru berjumpa dengan channel ini, jika pembahasan saya menarik tentunya silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah peringatan untuk Vinicius Junior, evaluasi diri atau di Depak Perez dari Madrid teman-teman ya. Apakah masalahnya atau rumor ini benar ataupun tidak ya, akan kita bahas juga secara singkat dan padat tentunya. Real Madrid baru saja memenangkan kemenangan penting di pentas La Liga 2025-2026. Los Blancos telah menumbangkan sang rival abadinya Barcelona dengan skor 2-1 dalam laga El Clasico di Santiago Bernabeu pada hari Minggu lalu. Yaitu 2 gol Real Madrid telah dicetak oleh Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, sementara Barcelona sempat membalas lewat Fermin Lopez. Kemenangan itu telah mengokohkan posisi Madrid di puncak klasemen, yaitu sekaligus untuk memperlebar jarak dari rival mereka. Namun pesta kemenangan tersebut ternodai oleh satu insiden tak sedap juga, baik itu dari Vinicius Junior yang tampil sebagai starter dan terlihat marah-marah ya saat ditarik keluar oleh Xabi Alonso di menit ke-72 dan digantikan oleh Rodrigo. Dan reaksi emosional tersebut membuat Vinicius kembali menjadi sorotan, dan ia sempat berteriak ya saya berulang kali, yaitu lalu dia telah menuju ruang ganti sebelum akhir duduk lagi di bangku cadangan sambil masih menunjukkan ekspektasi kesal tersebut. Dugari, Vinicius harus evaluasi diri sendiri. Insiden tersebut telah memancing reaksi keras dari mantan pemain timnas Prancis tersebut yang telah menurutnya juga sikap dari Vinicius ya sudah kelewatan batas dan telah mencerminkan kekurangan dan kedewasaan dalam menghadapi keputusan pelatih tersebut. Dugari juga menilai bahwa Vinicius yang tempat sering mengeluh ya ketika tidak dimainkan atau diganti, yaitu performanya pada musim ini belum cukup konsisten untuk mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa dari pelatih. Yaitu, pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri kalau pelatih tidak memainkanmu itu karena penampilan tidak sesuai standar pertandingan, kata
kata Dugarry tersebut dalam informasi berita olahraga, teman-teman. Dan ia telah menambahkan juga, dan ia juga selalu untuk meregek ya teman-teman ya, atau merengek ya tentunya, dan ia selalu menangis juga, dan ia selalu meminta sesuatu ya, dan ia selalu meminta sesuatu dan penampilannya tidak memuaskan, dan itu akan mengganggu saya, selalu menuntun sesuatu, itu masih jauh dari levelnya dan beberapa musim terakhir, dan ia perlu mengevaluasinya kembali diri sendiri, teman-teman, dan ia perlu mengevaluasi kembali dirinya sendiri, tegasnya, teman-teman. Peringatan untuk Vinicius bisa didepak Perez ya. Yaitu tentunya ini adalah merupakan rumor ya teman-teman, dan kita akan membahasnya juga. Yaitu adalah ya, tak berhenti di situ juga ya, Dugarry juga memberikan peringatan bahwa sikap seperti itu bisa berakibat fatal bagi masa depan Vinicius Junior di Santiago Bernabeu, dan ia menilai bahwa Florentino Perez yaitu tak akan segan untuk mendepak siapapun yang dianggap merusak keharmonisan tim. Menurut Dugarry ya, status dari Vinicius sebagai bintang besar dan calon peraih Ballon d'Or tak akan jadi jaminan ya jika ia terus berulah ya Real Madrid. Real Madrid juga telah menurutnya yaitu adalah klub yang selalu lebih besar dari pemain manapun, dan ia adalah calon peraih Ballon d'Or juga dan pemimpin ya Brazil dan salah satu pemain terbaik Real Madrid, tapi ia perlu menunjukkan sesuatu yang lain jika ia ingin bermain di level yang sama, ujar Dugarry tersebut. Dan ia juga menutup ya komentarnya dengan peringatan keras baik itu dari Florentino Perez yang akan menyingkirkannya, teman-teman. Ya, untuk sedikit top klasemen Premier League ya pada pekan ini, yaitu Real Madrid berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 27. Peringkat kedua yaitu adalah Barcelona dengan torehan poin 22. Peringkat ketiga yaitu adalah Villarreal dengan torehan poin 20. Peringkat keempat yaitu adalah Atletico Madrid dengan torehan poin 19. Peringkat kelima top klasemen La Liga pada pekan ini, yaitu top kelimanya adalah Espanyol dengan torehan poin 18, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya adalah informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung juga silahkan tinggalkan jejak ya dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik. Dan anggaplah yang saya sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja, teman-teman. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.